mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 ini mau sama ibu. Jadi saya ingin tahu ibu apakah ibu ada waktu? Ada waktu. Nah, yang pertama yaitu tentang kesulitan siswa dalam memahami soal cerita khususnya pada pelajaran matematika. Pertanyaan yang pertama, menurut ibu mengapa siswa itu sulit dalam memahami soal? Siswa ini apabila kita tidak membuat langkah-langkah, masih cara mengajar guru yang seperti guru, misalnya diberikan soal cerita lalu siswa itu mencerna sendiri, membaca sendiri, itu yang membuat mungkin siswa itu sulit memahami soal cerita tersebut. Nah, perlu mungkin gurunya membuat langkah-langkah supaya anak-anak ini atau siswa itu memahami apa yang dimaksud dengan soal yang diberikan oleh guru tersebut. Kita buat langkah-langkahnya. Kalau langkah-langkah itu bisa kita buatkan misalnya di papan tulis atau bisa langsung kita sebutkan kepada siswa apa maksud dari langkah-langkah soal cerita yang kita berikan kepada siswa. Mungkin itu cara untuk bisa siswa memahaminya. Kan ya, memang iya betul. Memang ini tantangannya memang sangat berat. Karena pada umumnya itu siswa itu kadang-kadang kalau udah mendengar pelajaran seperti olahraga, seni, itu oke, itu gembira. Tapi kalau udah masuk guru kelasnya, misalnya kita belajar matematika misalnya, nah itu memang siswa itu dia langsung saja udah berpikir di kepalanya itu kadang-kadang matematika ini sulit. Nah, jadi supaya untuk siswa itu tidak pola pikirannya seperti itu, kita kembangkan dengan cara lain. Misalnya dengan menggunakan teknologi, kita kenalkan sama siswa, kita gunakan infocus untuk daya tarik siswa itu. Supaya dia dalam pelajaran matematika itu dia juga cinta kepada pelajaran matematika. Jadi tidak hanya anak itu tertekan dengan matematika nanti ada perkalian, ada misalnya pengurangan, penjumlahan, pembagian. Nah, jadi kita perlu membuat materi-materi yang terbaru, apalagi sekarang ini kan sudah bagus cara belajar sekarang, kurikulum sekarang. Jadi kita kembangkan menggunakan infocus atau media-media yang lain supaya anak itu bisa lebih tertarik untuk belajar matematika, apalagi dalam bentuk soal cerita. Yang berikutnya, bagaimana cara guru untuk mengatasi siswa yang kebetulan sulit atau tidak bisa dalam menghafalkan perkalian? Guru ya, bagaimana cara guru? Iya, berarti bagaimana metode guru tersebut supaya siswa itu bisa menghafal perkalian ya. Nah, sebenarnya menghafal perkalian itu sebelum muncul kurikulum yang sekarang, sebenarnya ada teknik-teknik. Apalagi dengan sekarang teknik-teknik ini banyak caranya. Bisa kita anak-anak ini kadang-kadang menggunakan jari itu. Nah, misalnya di kelas tinggi kali-kali 9 kita gunakan jari. Kita ajarkan siswa kita menggunakan jari. Kadang-kadang siswa kita itu dia bosan dengan cara menghafal. Kita metode jari. Nah, misalnya kali perkalian misalnya kali 9 atau 2 kali 9. Nah, kita bisa mengarahkan kepada siswa bagaimana bentuknya. Dan nanti siswa itu akan, wah ternyata menghafal perkalian itu ada metode-metode yang lain. Atau mungkin bisa jadi siswa ini dalam cara bagaimana dia bisa mendapatkan perkalian, kita bentuk mungkin. Nah, satu mungkin kurang memahami dalam bentuk menghafal perkalian. Ada mungkin yang bisa. Nah, kita adakan dia join berkelompok misalnya. Nah, jadi dia ada istilahnya itu disebut apa itu ya Bu Lisna ya? Kayak teman-teman sejawat gitu. Jadi dia persebaya. Jadi dia bisa nanti saling sharing, saling membagi kepada temannya mungkin yang lemah untuk menghafal perkalian selain menggunakan metode jari. Nah, itu kita buatlah dia berkelompok. Maka siswa ini nanti dalam berkelompok itu kita bentuk di situ. Nah, di sini ada yang bisa dalam kelompoknya, bisa nanti dalam memberikan pemahaman kepada kawannya sehingga nanti muncullah daya tarik teman-temannya yang mungkin yang kurang cara menghafal perkaliannya dengan menggunakan jari. Lalu mungkin kalau dia pulang, bagaimana tanpa ada bimbingan guru siswa ini bagaimana supaya bisa dia menghadapi perkalian? Nah, bisa dengan didampingi orang tua. Didampingi orang tua sekarang ini kan misalnya seperti HP ini, HP bisa digunakan HP. Tapi ya kalau kita menggunakan HP ya kita dampingi anak kita. Kita buka sekarang ini kan sudah ada ruang guru di YouTube. Bisa kita bawa ke sana. Pelajarannya dimanfaatkan. Apalagi sekarang sekolah-sekolah ini kan sudah ada WiFi. Nah, bisa itu dimanfaatkan.
lanjut kita Bu. Nah, Iya. pertanyaan berikutnya yaitu mengenai capaian hasil belajar siswa yang masih rendah. Jadi, nah pertanyaannya yang pertama, mengapa Ibu menurut Ibu gitu ya, peserta didik itu lemah dalam memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru di kelasnya? Maksudnya nilai dia, capaian pembelajaran dia itu rendah di kelasnya. Penyebabnya apa ya? Penyebabnya ya, Iya. berarti penyebab siswa itu kenapa nilainya rendah, Iya. tidak sesuai KKM-nya. Iya, benar. Ya, mungkin juga banyak juga ditemukan guru. Kadang-kadang anak-anak ini dia tidak fokus. Iya. Nah, mungkin guru dalam menerangkan dia tidak fokus. Dia mungkin lebih memperhatikan temannya. Iya. Nah, itu kelemahan ini. Kemudian mungkin juga ini ada juga mungkin gangguan dari misalnya lingkungan di luar. Mungkin dia lebih banyak bermain. Iya. Jadi pas nyampe di sekolah dia masih berpikir ya ini gimana, mungkin lebih banyak bermain diberikan. Nah, jadi itu juga perlu atas kerjasamanya orang tua dan guru. Jadi kelemahan anak itu ya di situ. Satu, dia fokusnya kurang terhadap pelajaran. Yang kedua, kelemahan anak itu bisa jadi sudah menjadi mitos. Sebab saya kurang ingat yang menyatakan istilahnya anak sekarang sudah duluan Iya, pelajaran dengan pelajaran matematika. Itu bisa jadi juga fokus anak-anak itu jadinya rendah, berpikir ini matematika sulit. Nah, itulah yang mungkin tidak tercapainya penilaian siswa tersebut mungkin. Lanjut kita Bu, yang kedua yaitu bagaimana cara mengatasi agar siswa itu bisa memahami soal cerita khususnya pada pelajaran matematika. Cara kita mengatasi. Berarti cara mengatasi guru ini bagaimana mengatasinya supaya siswa itu bisa menyelesaikan soal cerita. Berkaitan dengan Iya betul. Berarti tadi itu memang berkaitan dengan pertanyaan Bu Isna, bagaimana dia supaya bisa menyelesaikan soal cerita tersebut. Nah, siswa itu kita bawa dulu. Kalau kita memberikan suatu tugas itu ya, nah ini menurut ibu sendiri, mungkin pengalaman sendiri mengajar, jadi kita berikan dulu pemahaman. Nah, kepada murid kita berikan dulu pemahaman. Ya mungkin cara ibu seperti itu mungkin bisa jadi sama dengan cara ibu kita mengajar di kelas juga. Nah, kita pahami dulu anak itu apa inti dari cerita tersebut. Iya, soal cerita tersebut. Nah, jangan anak anak-anak kalau cerita misalnya cerita Upin Ipin itu kan tahu dia intinya. Ya, intinya apa? Ini apa yang diceritakan. Sementara soal cerita kan untuk satu soal saja kita berikan, anak kesulitan. Nah, jadi kita berikan dulu pemahaman, kemudian berkaitan dengan pertanyaan tadi kita buat kerangkanya, apa yang dimaksud soal cerita yang kita berikan kepada siswa itu. Nah, jadi supaya anak-anak itu tidak bingung. Nah, jadi anak-anak itu tetap kita dampingi, kita arahkan. Jadi kalau anak itu hanya sekedar dan misalnya seperti ini Bu Lisa nih, kita beri misalnya gini lembaran ya, tapi udah baca sendiri, itu tidak paham. Jadi berulang dulu kita buatkan urutannya, pertanyaannya itu kemana arahnya. Nah, apakah bentuk soal cerita itu berbentuk misalnya tentang penjumlahan, nanti ke misalnya tentang benda yang kita tanya, kita arahkan dulu anak tersebut ke sana, kemudian kerangka-kerangkanya mungkin perlu. Nah, inti dari cerita ini nak sini. Nah, sama misalnya ya tidak di kelas tinggi saja, di kelas rendah aja misalnya juga soal cerita misalnya ada di buku, misalnya membeli kapan telur, nah kita arahkan dulu anak tersebut dalam bentuk objeknya apa, telur loh ini nah kita buat di situ. Kalau tidak memakai media atau boleh kita gunakan misalnya kelereng, anak kan suka bermain kelereng itu, nah kita tampilkan dulu kelereng itu. Jadi soal cerita itu dia mengikuti nanti dengan alat peraga yang kita gunakan. Apa yang ada di soal cerita itu? Oh, menanyakan misalnya tentang jumlah kelereng, kita arahkan di situ. Nah, nanti berapa kelereng yang bilang begini, jadi kita arahkan dulu pemahaman soalnya. Nah, mungkin itu ya Lisna ya. Berarti cara dipandu dulu. Iya, dipandu dulu. Tidak hanya memberikan istilahnya tugasnya. Tugas kami, jadi tidak bisa. Nah, berikutnya ada ini Bu, masalah yang anak sering tidak membuat PR. Bagaimana Bu caranya agar orang tua itu bisa bekerja sama dengan guru di sekolah, bisa mengatasi anak yang malas untuk membuat PR? Iya, ini memang pertanyaan ini memang dari pertanyaan dari zaman-zaman dahulunya itu memang ada aja. Tiap siswa, tiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 itu pasti ada aja anak yang memang tidak banyak. Ada anak itu yang malas membuat PR, alasannya yang lupa lah, yang tidak tahu halamannya lah. Nah, itu bisa
Jadi supaya kita ini anak-anak kita itu bisa mengerjakan PR-nya, kita bisa saling kerjasama dengan orang tua. Nah kalau dulu mungkin dulu mungkin kita tidak, teknologi itu belum berkembang. Dengan berjalannya zaman teknologi sudah ada, kita buat itu grup. Buat dulu grup WA itu wali murid. Nah wali murid nanti kita bisa menyampaikan kepada orang tua. Jadi kerjasama guru dan orang tua itu terjalin. Jadi apabila misalnya ada PR, nah orang tua mengetahui dan bisa membimbing siswa. Dan bukan saja hanya kita serahkan kepada orang tua. Tidak. Jadi kita berikan misalnya motivasi kepada siswa. Wah, kalau misalnya anak ini membuat PR, yang rajin membuat PR, dan kita berikan sebuah reward misalnya. Nah, mungkin anak ini, wah si Ani ini rajin loh membuat PR. Begitu kita menagih, menagih itu kan memberikan tugas nih. Kita tagih lagi, kita minta lagi. Nah anak ini rajin dia membuat PR. Kita berikan reward ya misalnya. Atau di kelas rendah, berbuat atau berbentuk bintang, origami. Nah atau kalau di kelas tinggi, kita berikan dia suatu dukungan. Misalnya dia pujian, bisa kita jadikan, oh Ami bagus ya, rajin buat PR-nya. Nah sehingga yang si Joni yang tidak membuat PR ini juga kita mengadakan disiplin terhadap siswa. Nah walaupun disiplin itu yang mengarah kepada pendidikan. Nah Joni tidak membuat PR, kita harus beri sanksi. Ya, tapi kita tidak menggunakan hal-hal yang melanggar pada peraturan hukum. Nah tapi kita harus kita bagaimana supaya siswa ini mencintai melakukan pembuat PR. Karena pekerja rumah ini banyak. Kadang-kadang anak ini karena terlalu banyak bermain, nah PR itu tidak dikerjakan. Jadi buat suatu daya tarik. Kalau anak itu misalnya berapa kali kita mengadakan PR, nah kalau mengerjakan PR, nah nanti bisa kita kasih hadiah yang bisa dan disanggupi oleh guru. Nah itu, atau mungkin yang tidak membuat PR kita beri sanksi. Oh ya, ini kelas kurang bersih. Nah dia yang tidak buat PR, dia melakukan bersihkan kelas, sehingga dia nanti merasa dia saya tidak buat PR. Kalau saya tidak buat PR, nah saya diberi sanksi. Nah itu nanti yang memicu untuk memacu dia, memotivasi dia untuk menggunakan melaksanakan PR yang diberikan guru. Itu mungkin dia pasti bisa melakukan. Nah jadi mungkin ada juga rasa-rasa orang tua itu, ada rasa juga kadang-kadang dia malu, seolah-olah rasanya nanti kalau dipanggil, ini anak saya ini memang tidak mampu, tidak sanggup, tidak pandai. Orang tua masih terpengaruh, Bu Lisna. Kadang orang tua ini masih terpengaruh dengan dengan perantingan. Karena terpengaruh juga dia. Jadi seolah-olah nih anak saya ini memang tidak sanggup di antara teman-temannya. Itu yang pertama mungkin. Yang kedua mungkin juga orang tua ini walaupun mungkin zaman ini sudah canggih, mungkin juga dalam mungkin transportasinya atau mungkin dalam lingkungan keluarga kecilnya. Nah kita ada juga orang tua ini yang kadang-kadang mungkin ya ada anak kecil atau di dalam bekerja. Nah itu juga mungkin bisa jadi alasan orang tua ini untuk sulit untuk dipanggil ke sekolah, mengikuti undangan dari wali kelasnya. Mungkin itulah mungkin yang dialami oleh orang tua murid. Pertanyaan yang berikutnya, ada nggak Bu ya menurut Ibu cara lain kita bisa berkomunikasi dengan orang tua apabila orang tua dipanggil datang ke sekolah? Oh iya, berkaitan dengan tadi, kalau tadi orang tuanya itu kesulitan untuk datang, ini bagaimana caranya orang tua itu bisa cepat apabila kita undang untuk datang. Itu memang berkaitan dengan kita sebagai guru, Bu Lisna. Nah kebanyakan ini memang gurunya caranya bermacam-macam. Ada yang guru itu hanya menyampaikan berbentuk surat. Ada yang menyampaikan kadang-kadang kepada siswanya. Nah kepada siswanya kadang-kadang disampaikan saja, suruh datang ya orang tuanya. Nah, kadang-kadang tidak sampai. Apabila misalnya dalam berbentuk misalnya surat, kadang-kadang anak tidak memberikan undangan surat kepada guru. Nah caranya sekarang ini sangat gampang, Bu Risna. Caranya seperti yang tadi kita membahas tadi tentang teknologi. Nah kita tadi ada Ibu Oli tadi ada bilang tadi kalau misalnya tentang bagaimana dengan orang tua murid komunikasinya tadi buat grup ya. Nah kita membuat ada grup tuh ke kelas.
Nah, kalau kita membuat grup per kelas, nah itu orang tua murid apabila kita mengundang, ya secara etisnya mungkin kita harus ini menjapri orang tua murid kita undang untuk datang. Nah, itu mungkin solusi terbaik juga. Oke, lanjut untuk nada. Oke, model pembelajaran yang inovatif. Ya. Menurut Ibu, apa pengaruhnya bagi siswa jika guru itu menggunakan model pembelajaran di dalam setiap pembelajaran? Maksudnya model pembelajaran yang inovatif. Apa pengaruhnya bagi siswa apabila guru menggunakan pembelajaran yang inovatif? Yang inovatif ini maksudnya misalnya guru itu dalam pembelajaran misalnya materi ini, tapi dia bisa merangkuk ke materi-materi yang lain. Dia pakai metode yang inovatif lah, yang membuat siswa itu lebih tertarik. Banyak caranya, misalnya contohnya di dalam Bagi siswa ini, bagaimana dalam pembelajaran itu dalam kelas ini kan banyak cara-cara yang kita gunakan dalam inovatif, dalam bentuk-bentuk teknologi. Jadi perkembangan dalam pembelajaran itu kan setiap kita tahu itu kan berkembang terus. Apalagi dengan kurikulum kita sekarang Hanya kepada guru ya, Bu, ya? tidak bisa saja misalnya kan ini kalau dulu ya itu siswa itu berpatokan pada guru saja. Nah sekarang itu banyak yang menjadi mewakili guru itu banyak. Orang tua bisa dengan membuka dia YouTube, didampingi orang tua bisa. Nah dan guru tersebut menggunakan di kelas juga bisa. Nah jadi guru sudah menggunakan HP-nya kan udah HP ini ya, Android semua udah bisa, smartphone bisa. Guru-guru biasanya walaupun tidak bisa menggunakan mungkin laptop, tapi sudah bisa menggunakan handphone, sudah bisa buka di Google, sudah bisa buka di YouTube, mau lihat yang ini ada. Jadi guru-guru itu harus bersemangat belajar menggunakan teknologi. Tidak ada kata-kata terlambat. Bisa kita gunakan teknologi itu. Bisa jadi didengarkan. Misalnya begini, Ibu Oli nih, kurang paham menggunakan kurang paham menggunakan bagaimana caranya membuat misalnya itu gimana. Nah, ada Ibu Lisna paham tentang teknologi. Nah, kita sharing, kita belajar. Saling berbagi ilmu. Nah, pertanyaan terakhir, Bu, apa yang Ibu rasakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar? Banyak sekali Bu ya. Walaupun Ibu juga di sini istilahnya seperti Ibu bilang tidak ada kata terlambat. Di sini setelah Ibu menggunakan teknologi itu memang banyak sekali manfaatnya bagi Ibu. Mungkin juga bagi rekan-rekan guru kita juga banyak manfaatnya. Kenapa seperti itu? Kadang-kadang kita untuk menyampaikan suatu materi, nah contohnya tidak di matematika saja atau pelajaran lain atau PKN. Nah kita mau menyampaikan tentang misalnya tentang sekarang misalnya harus Pancasila nih, harus ada profil Pancasilanya. Nah kita bagaimana untuk membantu kita jadi semangat? Ya itu tadi dengan menggunakan teknologi guru terbantu. Jadi guru terbantu untuk memaparkan kepada siswa menggunakan teknologi. Terima kasih atas waktunya. Oke. Terima kasih, salam sehat ya Bu. Oke, sama-sama.